Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan an ba'dil hukama, dari sebagian ulama yang memiliki keluasan ilmu. Beliau mengatakan di sana bahwa anna sya'irul imani arba'atun, bahwa tanda bahwa seseorang itu beriman meliputi 4 aspek yang sangat kita perlu perhatikan. Bahwa seseorang disebut dengan mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama yang memiliki keluasan ilmu hikmah ini ada 4 tanda. Maka dari itu mari bersama-sama kita lihat apakah tanda-tanda itu ada di dalam diri kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. 4 itu apa saja? Yang pertama dikatakan di sana at-taqwa, yaitu ketakwaan. Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yang dimaksud dengan ketakwaan adalah wa huwa fit ta'ah yuradu bihi al-ikhlas wa fil ma'siyah yuradu bihi at-tark wal hadar. Bahwa ketakwaan itu ketika dihadapkan dengan ketaatan, maka di sana yang dimaksudkan adalah ketaatan dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di dalam kemaksiatan, ketakwaan itu akan menjadikan dirinya yang dikehendaki adalah meninggalkannya dan berhati-hati terhadap terjerumus kepada kemaksiatan tersebut. Itulah kemudian ciri bahwa seseorang yang beriman, yaitu adanya ketakwaan. Ketika taat, dia menghendaki adalah keikhlasan karena Allah SWT. Ketika dihadapkan dengan kemaksiatan, dia ingin meninggalkannya dan juga berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Yang kedua daripada tanda bahwa seseorang itu beriman kepada Allah SWT menurut hukama, yakni adalah al-haya, yaitu adanya rasa malu. Wahwa naw'an, dan haya ini terbagi menjadi 2 menurut Syekh Nawawi. Yang pertama adalah nafsaniyun, wahwa alladhi khalaqahu Allah ta'ala fin nufus kulluha kal haya min kashfil awrah wal jima' bainan nas. Yang pertama adalah haya yang bersifat nafsani, yang Allah ciptakan di dalam jiwa seorang manusia. Semuanya itu adalah al-haya, sifat malu. Seperti misalnya yang dari nafsani ini adalah ketika seseorang malu membuka aurah, malu berbuat senonoh di hadapan banyak orang. Itulah yang kemudian disebut dengan al-haya an-nafsani. Yang kedua, haya yang kedua ini adalah haya imani, yaitu haya yang muncul karena seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala, yaitu haya yang mewariskan kepada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan maksiat kepadanya karena dia merasa takut kepada Allah taala. Itulah yang kedua, ciri bahwa seorang yang beriman adalah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu yang bersifat nafsaniyun dan malu yang karena disebabkan imaniyun. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ciri bahwa seorang yang beriman adalah apa? Asyukur, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan syukur? Menurut Syekh Nawawi, ats-tsana 'alal muhsin bi dzikri ihsan, yaitu memuji kepada zat yang memberikan kebaikan dengan seraya menyebut kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada seorang hamba tersebut tadi. Maka kebalikannya, wal abdu, ketika dia yashkullah subhanahu wa ta'ala, ada seorang hamba kemudian dia mengadu, kemudian dia merasa tidak menerima terhadap pemberian Allah, itulah kebalikan daripada syukur. Tanda bahwa seseorang itu beriman haqqan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa bersyukur kepada Allah taala. Yang terakhir, bahwa tanda seorang itu beriman was-sabru, yaitu adanya kesabaran. Kesabaran ini tentu
adalah bagian yang terpenting dalam agama kita. Seorang yang tidak memiliki kesabaran maka tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Seseorang yang tidak memiliki kesabaran tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT. Wal akhir, al-khulasah, kesimpulannya bahwa hukama, ulama yang memiliki keluasan ilmu mengatakan ciri bahwa seseorang yang beriman itu ada 4. Yang pertama adalah at-taqwa, dia memiliki ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua al-haya, yaitu memiliki rasa malu kepada Allah SWT dan merasa malu yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga asyukru, yaitu merasa bersyukur kepada Allah SWT, senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah as-sabru, yaitu bersabar melakukan ketaatan, bersabar meninggalkan kemaksiatan. Hakadha, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.